Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bidzikrihi tatmainul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfirud dzunub. Ashhadu an la ilaha illallahul khaliqul ma'bud wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul maw'ud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dabil kirami wal jud wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang berbahagia dan mengharapkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang kita jalani sehari-hari dari pagi sampai pagi kembali adalah sebuah keniscayaan yang Allah ciptakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini berpasang-pasangan. Ada yang hak dan ada yang batil. Ada derita dan ada gembira. Ada yang sukses dan ada yang gagal. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala apa yang ada di dalamnya itu bersifat tidak abadi. Bahagia akan berakhir, derita pun akan berakhir juga. Derita dan gembira akan datang silih berganti menghadang setiap insan yang hidup di dunia ini. Nasib insan berputar sedemikian rupa bagaikan putaran roda pedati, kadang-kadang di atas dan kadang-kadang di bawah. Tidak ada manusia yang gembira terus-menerus dan tidak ada pula manusia yang menderita tak bertepi. Kehidupan duniawi diwarnai oleh pergantian yang harmonis antara dua kejadian yang justru bertentangan. Sebab kenikmatan baru dapat dirasakan sebagai sesuatu yang benar-benar nikmat apabila diawali dengan kepahitan dan kesulitan. Kenikmatan yang berlangsung terus-menerus juga akan menumbuhkan kejenuhan dan kebosanan yang pada akhirnya tidak menjadi nikmat lagi. Harmoni hidup akan dapat dirasakan apabila terjadi perbedaan dan pergantian. Pada saat kita memperoleh kesuksesan dan kebahagiaan, maka sebaiknya kita bersiap-siap untuk menghadapi kegagalan dan penderitaan. Artinya, janganlah kita hanyut dan lupa diri atas kesuksesan dan kebahagiaan yang sedang kita hadapi.
Jangan pula kita berputus asa apabila kita dihadang oleh duka dan derita. Sebab kita masih berada dalam kehidupan yang serba fana yang dapat berubah setiap saat. Entah besok, entah lusa, kita akan memperoleh kehidupan yang sebaliknya. Innama al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan akan dapat kita peroleh banyak kemudahan. Derita dan bahagia dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara merata kepada semua manusia dengan kehendaknya. Namun demikian, Al-Quran mengajarkan bahwa kesuksesan dan kebahagiaan yang diperoleh oleh seseorang akan dapat dilestarikan apabila yang bersangkutan pandai mensyukurinya. Sebaliknya, kesuksesan dan kebahagiaan itu akan segera berakhir berubah menjadi penderitaan, kesengsaraan jika yang bersangkutan tidak pandai mensyukurinya. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, memaklumkan, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, pasti akan aku tambah nikmat itu kepadamu. Wala in kafartum, dan jika engkau kufur, tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya siksaku teramat pedih. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang bersyukur, maka manfaat syukur itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surat Luqman ayat 12. Dari dua ayat Al-Quran itu, Surat Ibrahim ayat 7 dan Surat Luqman ayat 12, maka secara tegas bahwa kesuksesan, kebahagiaan akan dapat kita lestarikan, bahkan akan ditambah oleh Allah apabila kita pandai-pandai bersyukur terhadap karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manfaat syukur itu bukan untuk Allah, tetapi untuk diri kita sendiri. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga
kepahitan dan kesulitan hidup tidak akan membuahkan penderitaan apabila yang bersangkutan sabar dan tabah menghadapinya. Penderitaan pun akan menjadi awal kehancuran bagi seseorang apabila yang bersangkutan tidak pandai-pandai bersabar menghadapinya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Dan sesungguhnya pasti kami akan berikan cobaan kepadamu dengan suatu cobaan berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Maka sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Tapi manusia memang tetaplah manusia. Mereka memiliki sejumlah kelebihan dan sekaligus segudang kekurangan. Manusia memiliki berbagai kelemahan yang menempel pada dirinya sendiri. Mereka memiliki potensi untuk gelisah dan resah, tidak mampu bersabar, dan tidak pandai bersyukur. Kecuali mereka yang memiliki iman yang mantap dan melaksanakan amal soleh yang ikhlas, merekalah yang senantiasa dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yas'amul insanu min du'ail khair wa immassahu syarru faya'usung qanut. Manusia itu tiada jemu-jemunya berdoa agar memperoleh kebaikan, tetapi apabila bahaya menimpanya, ia sering berputus asa dan hilang harapan. Al-Quran Surat Fussilat ayat 49. Salah satu hikmah dan manfaat hidup beragama adalah kemantapan dan ketenangan batin. Dengan melaksanakan ajaran-ajaran agama, hati seseorang akan menjadi sejuk dan menjadi tenang. Apabila seseorang yang beragama menghadapi musibah atau penderitaan dalam hidup, sepanjang dia patuh melaksanakan ajaran-ajaran agama, ia tidak akan mengalami goncangan batin seberat goncangan yang diderita oleh orang yang tidak beragama dengan baik. Ia tahu apa yang mesti dilakukan sesuai dengan petunjuk-petunjuknya, dan ia akan tahu pula kemana ia harus berserah diri dalam menghadapinya. Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup bagi kita mengajarkan kepada umat Islam tentang beberapa prinsip hidup dan kehidupan duniawi yang harus menjadi pegangan hidup setiap muslim. Yang pertama, setiap muslim atau kita hendaknya yakin akan keagungan, kebesaran, keadilan, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mereka tidak boleh berputus asa untuk meraih rahmat dan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk berbuat apa saja yang dikehendakinya, tapi Allah juga Maha Adil untuk memberikan balasan dan imbalan atas segala perbuatan kebajikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dan Allah pun Maha Kasih dan Maha Sayang kepada hamba-hambanya yang senantiasa mengharapkan kasih sayangnya. Allah Maha Kasih dan Maha Sayang, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatasi murkanya, mengatasi segala sifat-sifatnya yang lain. Jadi itu yang pertama, yakin bahwa Allah itu sayang kepada kita. Allah pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Kasih sayang Allah itu jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Yang kedua, kita hendaknya yakin bahwa beserta kesulitan selalu ada atau banyak kemudahan. Sepanjang kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya, tidak ada derita yang abadi. Resep yang diberikan oleh Al-Quran, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada banyak kemudahan, dan sesungguhnya sesudah kesulitan ada banyak kemudahan. Maka apabila kamu selesai dari suatu urusan, maka berdiri tegaklah kamu untuk melaksanakan urusan yang lain. Dan pada Tuhanmu lah hendaklah kamu mengharap balasannya. Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 sampai dengan 8. Yang kedua, yakin setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Yang ketiga, apa-apa yang terjadi pada diri seseorang tidak lepas dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekaligus sebagai akibat dari amal dan usaha dirinya. Kesuksesan adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang dan sekaligus sebagai imbalan atas kebaikannya. Ada pula kesuksesan yang justru sebagai akibat dari kemarahan Tuhan kepada seseorang dan Tuhan mengancam akan menyiksanya. Demikian juga kegagalan, penderitaan dan kepahitan hidup tidak lepas dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin juga sebagai balasan imbalan atas kealpaan dan kesalahan orang yang mengalaminya. Jadi apa yang menimpa kita, apa yang terjadi pada diri kita, baik itu sebuah kebaikan maupun itu sebuah keburukan, itu adalah tidak lepas dari qada dan
qadar Allah Subhanahu wa taala juga sebagai akibat dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Kalau itu baik, mungkin imbalan kebaikan. Kalau itu buruk, bisa jadi sebagai akibat kekeliruan ataupun kesalahan yang sudah kita lakukan. Yang keempat, kepahitan dan kesuksesan, kegagalan dan kesuksesan, kepahitan dan kemanisan, ya, hidup adalah bagian dari ujian kehidupan. Orang yang bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah adalah mereka yang kuat imannya, lulus ujian hidupnya, dan mereka akan memperoleh tambahan nikmat darinya. Nah, coba bayangkan, orang yang bersyukur, ya, atau orang yang diberikan Allah kenikmatan, kemudian dia bersyukur, itu tandanya kuat imannya, lulus ujian hidupnya, dan akan memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. 3 hal. Bagaimana dengan orang yang gagal? Orang yang mengalami kepahitan. Apabila dia sabar terhadap musibah yang sedang dia alami, maka orang tersebut adalah orang yang sabar atas musibah, derita, dan kesulitan, adalah orang yang kuat imannya, sama dengan yang tadi. Lulus ujian hidupnya, sama juga dengan yang tadi. Dan yang ketiga, akan dihapuskan dosa dan kesalahannya. Nah, kalau tadi orang yang sabar, dihapuskan dosa dan kesalahannya. Kalau orang yang bersyukur, ditambah nikmatnya. Yang kelima, kita harus menyadari akan kelemahan diri kita. Kita itu lemah. Dan ilmu kita itu terbatas. Manusia sering mengambil sesuatu keputusan yang justru merugikan dirinya, atau tidak mengambil satu keputusan yang justru akan menguntungkannya. Kadang-kadang manusia mencintai sesuatu, padahal itulah yang akan mencelakakannya. Kadang-kadang mereka membenci sesuatu yang padahal justru dapat memberikan kebahagiaan baginya. Nasa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu a'lamu wa antum ta'lamun. Demikian ayat Al-Quran. Jadi sadarlah, kita itu makhluk yang lemah, yang perlu bimbingan dari Allah, dan ilmu kita itu terbatas. Yang keenam, tidak sedikit orang memperoleh kesuksesan hidup justru setelah ia memperoleh sejumlah kebaikan hidup. Banyak pula orang yang mendapat sejumlah penderitaan sebagai akibat dari kegembiraan dan kenikmatan. Ada orang yang untung karena musibah, dan ada orang yang rugi justru karena sukses. Musibah dan derita yang sering menimpa seseorang ternyata mengandung hikmah, pelajaran, dan keberuntungan. Tidak salah kalau ada suatu nasihat bahwa dalam setiap kejadian senantiasa
terdapat hikmah pelajaran yang dapat dimanfaatkan. Bukankah sesuatu yang mustahil apabila kegagalan dan kepahitan hidup yang menimpa pada seseorang justru merupakan proses awal untuk memperoleh kesuksesan dan kemenangan. Terakhir, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tak sanggup memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.